proses untuk kemudian tumbuh. Biji itu keluar akar, perlahan-lahan menumbuhkan batang, daun, dan seterusnya, sampai kemudian berbuah. Kemampuan Allah menciptakan fenomena seperti ini, itu sudah menunjukkan bahwa tanah adalah secara substansi menjadi tempat di mana seluruh kebaikan itu bisa tumbuh. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut mengajak kita untuk menyadari bahwa perilaku terbaik dalam kehidupan di dunia ini adalah menghargai sesama. Tidak boleh kita memandang diri kita lebih baik dari yang lain. Atas dasar apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Takwa itu tidak ada urusannya dengan atribusi sosial yang diberikan manusia kepada kita. Karena seluruh atribusi yang ada di dunia ini secara sosial tidak ada yang bertahan selama-lamanya. Maksimal dia 5 tahun kalau dia presiden. Begitu juga dengan menteri, gubernur, dan seterusnya. Ada masa batasan di mana kemudian manusia menganggap orang itu dengan jabatannya. Dalam konteks ini, sementara kita hidup, sebelum menjabat dan setelah menjabat, kita akan butuh untuk kemudian menjadi orang yang dapat memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, disinilah kemudian Al-Quran mengajak kita untuk menyadari bahwa kita ini, kata Allah itu di dalam wahyu pertama, khalaqal insana min alaq. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Itu sudah fix. Dapat kita ketahui secara langsung bahwa ilmu pengetahuan menjelaskan memang seperti itu. Jika kemudian proses ini kita pahami secara kronologis, juga secara substansi, maka atas dasar apa kita itu misalnya merasa berhak untuk marah kepada orang lain. Bahkan kepada istri sendiri, pada pasangan kita itu tidak punya hak marah. Kecuali dalam rangka menegakkan apa yang Allah inginkan tegak dalam kehidupan rumah tangga. Itu. Di luar itu nggak ada. Apakah kemudian hanya karena dia orang yang secara posisi di bawah kita, kemudian kita punya hak untuk memarahi? Siapa yang memberi jaminan dan garansi bahwa kita harus seperti itu? Tidak ada. Ini harus menjadi sebuah kesadaran. Sehingga dengan cara seperti itu, kita menjadi orang yang selamat. Apa yang selamat? Akhlaknya. Kalau akhlaknya selamat, insya Allah seluruh urusannya itu akan membawa kebaikan, bahagia, sukses, dan itu tidak saja menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita, tetapi itu juga menjadi orang lain, milik orang lain sebagai inspirasi, sebagai sebuah teladan. Nah, ini penting sekali kita untuk pahami. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menjadikan kita sebagai manusia dari segumpal, dari tanah. Apa tanah itu? Kalau setan atau iblis itu sudah salah tangkap dari awal. Dan ini adalah induk logika materialisme. Ketika disuruh sujud iblis kepada Nabi Adam, dia menolak. Ditanya oleh Tuhan, kenapa Anda menolak? Khalaqtani min nar. Anda menciptakan saya, engkau ya Allah menciptakan saya dari api. Sedangkan Adam khalaqtahu min tin. Anda menciptakannya dari tanah. Mari kita jabarkan. Sejak kapan api itu lebih mulia dari tanah? Tidak ada yang punya anggapan itu kecuali iblis. Allah sendiri mempertanyakan loh, atas dasar apa? Yang harusnya iblis pahami adalah ini perintah Allah. Siapa yang menyuruh melihat, memperhatikan dari materi apa Adam diciptakan? Tidak ada. Maka ketika dia menolak bersujud dan argumentasinya seperti itu, Tuhan murka dan dia, setan atau iblis, menjadi makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat dan menjadi penghuni neraka. Sekarang kita perhatikan, tanah itu apa? Tanah ini adalah tempat yang ditakdirkan Allah untuk kita hidup. Melalui tanah itulah keajaiban-keajaiban Allah. Ayat-ayat Allah itu bisa kita saksikan.
bagaimana biji dari sebuah buah melon yang kemudian ditanam ke dalam tanah dan dia berakar, biji yang sederhana yang bisa kita buang atau dimakan oleh burung itu kemudian ditanam dan dia memberikan proses untuk kemudian tumbuh. Biji itu keluar akar, perlahan-lahan menumbuhkan batang, daun, dan seterusnya sampai kemudian berbuah. Kemampuan Allah menciptakan fenomena seperti ini, itu sudah menunjukkan bahwa tanah adalah secara substansi menjadi tempat di mana seluruh kebaikan itu bisa tumbuh.